semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kolektif untuk bulan baru di Scorpio. Bulan November tanggal 4 ya. Kali ini kita ingin tahu ya dampak apa sih yang kita lagi hadapin, dampaknya apa ya. Dan petunjuk dari semesta itu bagaimana untuk kita bisa menghadapi tantangan dari bulan baru di Scorpio ini gitu, dengan segala energi secara kolektif ini yang ada ya. Dan akan gue tutup dengan tarot ya, 9 kartu. Langsung aja ya. Situasi kita saat ini dari Literary Witches Oracle card ya. By the way, Mars ada di Scorpio. Bulan baru di Scorpio artinya konjang dengan matahari. Konjang itu bersebelahan dengan bulannya. Jadi bulan baru biasanya nggak kelihatan karena kalah lah sama mataharinya, kecuali kalau full moon, kalau purnama itu kan di seberangnya gitu. Ada di seberangnya, jadi dia terang, dia ngambil nyerap semua energi matahari ya. Biasanya seperti nanti tanggal 19 November itu ada di Taurus, jadi seberangnya Scorpio itu ada Taurus, dan disitulah terjadi purnama. Bahkan nanti bukan sekedar purnama tapi gerhana bulan di Taurus ya, energinya double purnama gitu lah. Anyway, situasi yang kita lagi hadapi saat ini menjelang bulan baru di Scorpio. Chicken. Ini apa? History. Wow. The soul under the deck. Gue buka dulu semuanya ya, baru ntar gue jelasin. Biar enak. Lenormand, apa yang akan terjadi dan dampaknya apa dari energi kolektif bulan baru di Scorpio. 3 kartu aja. Apa yang akan terjadi dan dampaknya dengan energi kolektif bulan baru di Scorpio. Merkuri akan masuk ke Scorpio, meninggalkan Libra ya, di setelah new moon. The Sun, Mountain, Magnifying Glass, The Star. Apa petunjuk dari semesta untuk menghadapi energi kolektif bulan baru di Scorpio? 3 kartu aja please. Ini bukan timeless reading ya, karena energinya sesuai gitu, saat ini aja. Jadi tergantung berchart kalian masing-masing. Kalau kalian nggak tahu berchart kalian ya, di deskripsi box video itu ada link di mana kalian bisa klik untuk mencari tahu birth chart kalian ya. Dan jadi kalian tahu rising atau ascendant sign kalian, sun sign, moon sign, dan tralalala. Jadi kalau ngelihatnya gini, Scorpio itu ada di rumah keberapa? Nah, kalau kalian ingin tahu lebih banyak lagi tentang 12 rumah astrologi ya, cek playlist 12 rumah astrologi ya, ntar gue taruh di atas nih ya, kalian tinggal klik ya. Itu isinya 12 video singkat penjelasan tentang setiap rumahnya. Jadi
buat kalian berdasarkan birth chart kalian, itu yang kena dampak di rumah keberapa, yang ada Scorpio-nya itu di rumah keberapa, masing-masing berbeda, ya kan, berdasarkan jam lahir dan tempat tanggal lahirnya, gitu, berdasarkan lokasi di mana kalian lahir, ya, itu nanti terlihat Scorpio di rumah keberapa. Nah, di situ kalian bisa lihat, nonton 12 rumah astrologi, ya. Rumah satu tuh tentang apa sih, rumah kedua tentang apa sih, rumah ketiga tentang apa sih. Nah, di situ kalian bisa ngerti dampaknya buat kalian tuh apa. Jadi energinya di sini cuma secara kolektif aja. Jadi kalian harus bisa, bukan harus bisa, nggak harus. Maksudnya pilihan sih gitu kan. Kalau kalian ingin lebih mengerti tentang diri kalian sendiri, kalian bisa lihat gitu loh. Jadi kalian juga bisa mengantisipasi atau mempelajari event-event yang akan datang. Gitu, berdasarkan energi semesta. Apalagi masalah bulan, kalian tahu sendiri kan. Laut aja pasang surutnya berdasarkan energi bulan. Kita manusia kan cuma sekecil ini ya, gitu. Jelas ngefek lah gitu. Nah, untuk melihat dampaknya itu secara pribadi ke diri kalian masing-masing, melihatnya berdasarkan birth chart, gitu. Oke. Apa petunjuk dari semesta untuk menghadapi energi kolektif bulan baru di Scorpio? 3 kartu aja, please. Memories. Archangel Raphael. Dolphin. Creative Wonderman. Under the deck. Oke. Gue bacain oracle-nya dulu, habis itu kita pindah ke ini tarot ya. Oke, dari Literary Witches Oracle card, kartu pertamanya Chicken. Bangun, woy, bangun. Waktunya bangun. Bangun, melek, sadar, jangan jalan ambil. Tidur atau nggak tidur ambil, jalan. Melek. Sadar. Gitu. Ini mengarah tentang sadar dari apa? History, sejarah. Ya. Ini juga bisa mempelajari, lihat gambarnya, baju-baju yang bergantungan dijemur itu, ya kan? Itu menunjukkan custom. Custom itu kultural, kondisi kultural atau budaya. Kita masing-masing, background kita masing-masing, ya, latar belakang kita itu siapa, gitu ya. Histori, sejarahnya kita itu bagaimana, ya. Karena kadang kita untuk melihat ke depan, melangkah ke depan, membangun visi dan misi kita, kita harus bisa melihat ke belakang, mengenali sejarah kita sendiri, dan menghubungkan antara titik-titik yang terjadi di masa lalu. Pengalaman, kalau bahasanya Steve Jobs, connecting the dots, gitu. Karena dari pengalaman-pengalaman kita itu, dengan menyadari semua pengalaman yang terjadi pada kita, kita bisa membangun langkah ke depan. Ya. Walls. Kita ingin aman. Ya. Kita mau cari aman. Jadi kita membangun dinding, tembok. Jaminannya apa? Kita memenjarakan diri kita, atau kita memberikan jaminan pada diri kita sendiri. Sama aja, orang yang di penjara juga aman kok, ya kan? Kita memenjarakan diri secara sukarela demi kenyamanan atau keamanan, rasa aman kita yang kita ciptakan sendiri, atau ketakutan kita akan masa lalu kita, pengalaman kita, pengetahuan dan wawasan kita. Ini narasi ya, yang membuat kita membangun tembok atau membangun jembatan. Itu kan narasi yang ada di pikiran kita sendiri. Kalau kita ingin memperluas lingkup wawasan, pengetahuan, whatever deh gitu kan, itu biasanya kita membangun jembatan. Karena kita bukan maha tahu, tapi kita selalu bisa belajar dari siapapun dan apapun. Ya. Tapi kalau kita membangun tembok, ini namanya cognitive dissonance.
Cognitive dissonance itu kita membentengi diri kita sendiri dari keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyerang dari persepsi yang berbeda dari kayak apapun yang kita sudah yakini. Gitu. Walls. Jadi sadarlah gitu ya. Bangun dari semua pengalaman atau sejarah, pengalaman masa lalu kita ya, itu yang membatasi diri kita sendiri ya. Sehingga subconscious mind kita itu, jiwa kita itu hanya ilusi belaka, fantasi. Jiwa kita hanya berfantasi di dalam kenyamanan atau merasa aman itu sendiri. Jiwa kita ingin lebih punya kebebasan untuk menjadi yang lebih baik. Sadari akan dampak ini. Segala memori kita, segala pengalaman yang kita alamin di masa lalu itu jangan sampai menjadi batasan kita sendiri. Oke. Itu dari literary witches oracle card. Istilahnya narasi-narasi yang kita sedang hadapi saat ini menyongsong bulan baru di Scorpio. Apa yang akan terjadi dan dampaknya secara kolektif energi bulan baru di Scorpio ini ya. Ada mountain, ada rintangan, ada challenge ya. Itu di bawah energinya history, memori. Kita mungkin jadi kontekstual gini, contoh. Gue pernah nggak naik kelas. Atau temen gue ada yang ketabrak. Jadi gue nggak mau gini supaya itu pengalaman orang yang kita ketahui, yang kita pelajari dari orang lain, yang kita dengar dari orang lain, dan kita membangun blok untuk tidak punya kebebasan dalam berekspresi atau bertindak, berperilaku karena berdasarkan informasi-informasi yang kita dapatkan dari entah siapa. Atau gue pernah naik kelas, atau gue pernah naik kelas, jadi supaya gue naik kelas, gue harus belajar terus. Itu kan pengalaman yang menyakitkan, gitu ya, menyakitkan. Jadi nggak mau terulang lagi, sehingga kita membangun tembok atau kita bersikeras atau kayak gitu deh. Salah satu contoh ya. Jadi apa yang akan terjadi? Kita harus menghadapi rintangan-rintangan itu yang ada di masa lalu kita. Okay? Karena rintangan-rintangan itu yang akan membeberkan kebenaran, ya, pencerahan, memberikan kita, membangunkan kita, menyadarkan kita untuk bagaimana menjadi yang lebih baik. Dengan energinya kaca pembesar, itu energinya Jupiter. Matahari di Scorpio. Oke. Alam bawah sadar ya. Destiny, takdir. Ini energinya Aquarius. Jupiter, Saturn di Aquarius. Apa yang sudah terjadi itu memang sudah seharusnya terjadi. Ya. Baik buruk itu hanya narasi. Setiap orang berbeda, pengalaman orang berbeda. Yang terjadi sama orang lain buruk belum tentu sama gue akan jadi buruk, sama-sama buruk. Gue sama teman gue kita sama-sama pulang kita jadi orang yang sama, enggak. Dia tetap jadi orang Itali, gue enggak. Beda. Jangan ada yang orang bilang,
Kamu jangan sekolah di luar negeri, ntar kamu jadi kayak gini-gini, lihat tuh si ini, gara-gara si ini dia gini-gini, lihat ya orangnya kayak gini-gini. Yakin kalau siapapun kita itu, kalau kita belajar ke luar negeri pulangnya bakalan lebih hancur? Enggak, itu pengalaman orang lain, kita belum tahu tentang masa depan, kan gitu. Jadi baik buruk itu akan kita ketahui setelah kita alami. Secara personal, kita akan mengalami sesuatu itu, bisa kita jelaskan dampaknya, baik atau buruk. Jangan berasumsi sebelum kita mengalaminya. Gitu maksudnya. Jadi, kadang kita diminta untuk berhati-hati dalam menilai apapun pengalaman kita. Challenge-nya adalah menghadapi masa lalu. Dan apa petunjuk dari semesta itu? Dari ini Lenormand ya. Ini juga mungkin karena energinya Aquarius, karena kita ada di Scorpio season ya. Aquarius itu ada di rumah keempat. Ya, di rumah keempat. Ini tentang family, ya, tentang keluarga, tentang rumah tangga, tentang tradisi, ya, keluarga besar, tentang stabilitas emosional kita, ya, dan juga hubungan kita dengan wanita dalam hidup kita. Dan ini energinya Jupiter itu di Aquarius, atau ya ini juga masalah traveling. Ya, karena Jupiter itu memang travel. Tapi yang jelas kebenaran itu tentang diri kita sendiri, kita cukup mengerti nggak? Cukup menyadari nggak? Siapa kita? Siapa sih sejatinya diri kita ini? Kita yang selama ini gue pikir itu gue tuh siapa? Gue yang orang lain pingin gue menjadi apa? Atau bagaimana gue merasa, atau gue mikir gue itu siapa? Itu udah 3 bentuk gue yang berbeda. Yang mana? Gue yang mana yang sejatinya gue? Gue yang autentik yang mana sih? Gitu. The soul. Jiwa gue yang mana sih? Jiwa yang gue harus begini? Jiwa gue yang harus begitu? Apa yang gue rasa? Atau bagaimana gue berpikir tentang gue itu adalah gue? Ruwet gak lo? Gue kalau what we think about ourselves and what others want us to be, 2 different things. And what we feel, who we are, 3rd things. Gimana ya bahasa Indonesianya? Kayak gitu, kalau gue bahasain kok jadinya kayak pendengarannya ruwet gitu. Jadi gue ngomongnya pakai bahasa Inggris. Semoga membantu. Dan apa kata semesta? Apa kata semesta? Apa petunjuk dari semesta untuk menghadapi energi kolektif di bulan Scorpio ini? Kartu pertamanya, lagi-lagi, memories, history. Sini tulisannya kecil amat sih. Cherish memories of loved ones. Jadi kenang semua memori tentang orang-orang yang kita cintai. Apapun itu yang terjadi pada mereka, baik buruknya, terlebih buruknya ya. Karena kalau kita bisa memahami, kalau kita bisa mengerti pelajaran apa yang ditinggalkan dari keburukan mereka yang sudah meninggal, yang sudah meninggalkan kita, itu warisan yang sejatinya dari apapun pengalamannya kita dengan mereka. Memories. Kedua, Archangel Raphael, ya kan? Provider of healing for mind, body, and spirit. Nah,
Archangel Raphael ini adalah penyedia healing, ya, penyedia pemulihan untuk pikiran, badan, dan spiritual. Kalau kalian butuh konsultasi, kalian boleh kontak gue, ya. Ada nomornya di bawah. Terus secara personal reading, gue open. Dan yang terakhir, Dolphin, don't worry, be happy. Jangan khawatir, jalanin aja dengan gembira. Jadi kalau kita khawatir, kita akan membangun tembok. Kalau kita happy, kita akan membangun jembatan. Dan kita bisa lebih melihat ke depan dengan optimis. Under the deck, Creative Wonderment. Follow your passion. Ikuti semua. Passion itu apa ya? Gairah, hasrat. Yang membuat kita senang, ikutin aja. Don't worry, be happy. Jangan takut ngikutin passion kita. Yang buat kita senang itu adalah petunjuk. Jangan kita hindari. Di bawahnya ada apa? Good fortune, ya kan? Invite magic in, ya. Undang yang namanya magic, ya kan? Yang namanya mustahil, yang namanya impossible, magic itu apa sih? Keajaiban untuk datang, ya, dengan mengikuti passion kita. Oke, udah segitu aja dari Oracle. Sekarang kita langsung ke Tarot, ya. Apa yang perlu kita ketahui dampak dari energi kolektif bulan baru di Scorpio? Two of Cups, King of Cups, the Lovers. Wow, it's all about love. Eight of Wands, Five of Wands, out. Ten of Cups, cakep amat kartunya. The Empress, Knight of Pentacles, Seven of Pentacles, Six of Cups. Okay. Jantung bacaannya Five of Wands. Ini ada konflik. Energinya konflik. Yang jelas, konflik yang di luar itu adalah proyeksi dari apa yang ada di dalam kita. Konflik dalam batin kita itu tentang apa? Coba reflektif, ya. Coba kita refleksi, introspeksi. Ya, apapun yang kita tidak bisa terima, biasanya dia mewujud secara nyata melalui orang-orang lain yang kemudian itu menjadi nyata beneran konfliknya gitu, ya kan? Nah, ini energinya Leo. Ini karena ini jantung readingnya, jantung bacaannya. Kita Scorpio season, jadi Leo ini ada di karir. Ya. Ada konflik tentang karir, reputasi, status sosial, ya. Hubungan kita dengan orang tua atau bos. Ada energi konflik itu. Di benak kita ada King of Cups. Ada cinta. Ini energinya Pisces. Pisces ada Neptune. Dan Venus square Neptune.
Venus ada di Sagittarius. Dan Pisces untuk Scorpio itu ada di rumah kelima, ya, tentang kreativitas kita sendiri. Apa yang kita passion tadi ya, follow your passion. Apa yang membuat kita senang, apa yang kita nikmati dalam berkreasi, ya, dalam mengekspresikan diri kita, ya, bagaimana kita mencintai apa yang kita lakukan. Fokusnya adalah Eight of Wands, energi Sagittarius, progress, ya, fast communication, traveling. Ini karena ya Sagittarius itu ada di rumah kedua, tentang income, penghasilan, tentang self-worth, bagaimana kita menilai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, tentang family, ya, tentang keluarga, tentang property, tentang apa yang kita miliki, resources, potensi kita sendiri, bagaimana kita merasa memiliki apapun yang kita yang bernilai menurut kita, bagaimana kita menghargai itu semua. Karena kita hanya ingin bahagia. Ten of Cups, energi Pisces. Karena kita hanya ingin bahagia. Apapun status kita, apapun karir kita, apapun reputasinya kita, kita cuma ingin happy, nggak muluk-muluk, happy, bahagia. Ada pilihan, mungkin ada pilihan dengan energi Gemini di sini, ya, lovers, ya. Bagaimana kita berbagi secara finansial, properti, warisan, teks, intimacy, seks, bahkan secara ideologi, pemikiran. Kita punya pilihan untuk memiliki bersama-sama memiliki, entah itu melalui komitmen, ya. Two of Cups. Two of Cups itu energi yang Cancer. Komitmen untuk menjadi yang lebih baik. Karena energi Cancer itu ada di rumah ke-9, melampaui batas-batas kita sendiri, pemahaman kita sendiri tentang segala perbedaan itu, bagaimana kita menyatukannya. Yang jelas, untuk memulai sesuatu yang baru, kita harus siapkan, pasang rencana, strategi, menyusun, dan melihat semua potensi dan resources yang kita miliki, dan kedepannya seperti apa. Energi The Empress, energi Venus Sagittarius lagi, ya. Tentang penghasilan kita sendiri, tentang apapun kita, rumah kedua, by the way. Yang jelas Venus itu tentang money, relationship, ya. Dan Knight of Pentacles, energi Virgo. Bagaimana kita menyusun siasat, menyusun strategi dengan network yang kita miliki.
aspirasi, kontribusi apa yang bisa kita bangun untuk mencapai visi kita sendiri. Seven of Pentacles, energinya Taurus. Ini relationship, potensi dari relationship yang bisa kita kembangkan. Apa yang relationship seperti apa yang kita miliki? Bagaimana mengembangkannya? Ada Uranus di situ, oke? Alam bawah sadar, lagi-lagi memori, nostalgia. Six of Cups, energinya Scorpio, New Moon. Ini yang mengikat kita. Semua memori, ya. Lagi kan tadi berdasarkan oracle cards yang tadi gue baca, memori, history, ya, yang mengikat kita, masa kecil kita, past life connection, twin flame, soulmate. Ini karmic yang jelas. Ace of Swords. Akan ada komunikasi, pencerahan, dan keputusan yang harus diambil. Oke? Alright, that's gitu aja. Semoga berguna dan resonate. Kalau emang butuh personal reading, kontak gue aja, ada di box description gue. Kayak ketemu di, oh iya bulan ini gue akan baca ini prediksi untuk tahun 2022. Nantikan ya.